Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa Universitas Terbuka. Kali ini berjumpa lagi dalam mata kuliah pembelajaran IPS di SD. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di modul 9, yang mana modul 9 ini akan membahas mengenai model-model pembelajaran IPS. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Dini Hadianti Setiani, kemudian Irma Trisundari, dan juga Nancy Analisa Napitupulu. Untuk itu, sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan belajar 1, yang mana kegiatan belajar 1 ini akan membahas mengenai bagaimana merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS SD dengan menggunakan pendekatan berorientasi pemecahan masalah. Selama manusia hidup, pasti akan bertemu dengan yang namanya masalah. Sebenarnya, apa itu masalah? Masalah adalah setiap hal yang mengundang keraguan-raguan, ketidakpuasan, atau kesulitan yang harus diatasi dan diselesaikan. Masalah tadi akan menjadi masalah sosial jika dihadapkan pada suatu situasi yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Agar masalah tersebut menemukan jalan keluarnya, sehingga sesuai dengan yang kita kehendaki, maka diperlukan pemecahan masalah. Di mana pemecahan masalah ini merupakan suatu proses memecahkan masalah dan menyangkut mengubah keadaan yang aktual menjadi keadaan seperti yang kita kehendaki. Berikut ini ada 3 cara dalam memecahkan masalah. Yang pertama, memecahkan masalah secara otoritatif. Yang kedua, memecahkan masalah secara ilmiah. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah secara metafisik. Apa yang dimaksud dengan memecahkan masalah secara otoritatif? Pemecahan masalah ini dilakukan oleh penguasa yang berwenang. Di sini bisa pejabat, guru, hakim, dan lain-lain. Mereka mempunyai kekuasaan yang luas terhadap suatu kebijakan, sehingga pengikutnya atau rakyatnya hanya bisa melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah memecahkan masalah secara ilmiah, di mana secara ilmiah ini merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah. Jadi berdasarkan kepada ilmu-ilmu. Kemudian yang ketiga secara metafisik, di mana cara memecahkan masalah seperti ini dengan menggunakan cara-cara yang tidak rasional, misalnya secara gaib atau dengan bantuan dukun. Selain itu, dalam pemecahan masalah bisa dilakukan secara berkelompok. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah secara berkelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi masalah. Definisi masalah merupakan langkah yang paling sulit. Untuk perumusan masalah ini dianjurkan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tampunglah secara terbuka semua pernyataan masalah. Kemudian yang kedua, rumuskan kembali setiap pernyataan sehingga dapat memperoleh gambaran yang ideal dan aktual. Pilihlah salah satu definisi yang penting dan dapat dipecahkan. Kemudian yang kedua adalah diagnosis masalah. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat dan besarnya kekuatan yang mendorong ke arah situasi yang ideal dan kekuatan-kekuatan yang menghambat ke arah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan alternatif strategi. Kelompok ini harus mencari dan menemukan berbagai alternatif
cara pemecahan masalah, di mana kelompok harus kreatif, berpikir divergen, memahami pertentangan antar idea, dan punya daya temu yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah penentuan dan penerapan suatu strategi. Pada tahap ini memutuskan untuk memilih alternatif mana yang akan dipakai. Tahap ini mengandung dua aspek utama. Yang pertama adalah pengambilan keputusan, kemudian yang kedua keputusan penerapan. Kemudian yang kelima adalah evaluasi keberhasilan strategi, di mana kelompok ini akan mempelajari apakah strategi itu berhasil diterapkan atau evaluasi proses, apakah akibat penerapan strategi itu atau evaluasi hasil, dan apakah keadaan aktual sudah lebih mendekati keadaan yang ideal daripada sebelum penerapan. Hasil akhir dari evaluasi harus menunjukkan bahwa masalah apa yang sudah dipecahkan, seberapa jauh pemecahannya, masalah apa yang belum terpecahkan, dan masalah baru apa yang timbul sebagai akibat pemecahan ini. Bagaimana cara menerapkan model pembelajaran IPS SD dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah? Modelnya yaitu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah, dari mulai merumuskan masalah sampai dengan pemecahan masalah. Prosedurnya, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian kelompok tersebut atas bimbingan dan pengarahan guru mengikuti proses kerja tersebut. Nah, di sini ada pada contoh kurikulum kelas 5 semester 1, di mana langkah-langkah ini disampaikan oleh guru dari mulai kompetensi dasar, materi pokok, kemudian hasil belajar, menyampaikan materi pelajaran, dan evaluasi. Semua kegiatan ini guru mengarahkan kepada siswa, dan siswa melaksanakan atau mengikuti proses kerja tersebut, dari mulai merumuskan masalah sampai dengan pemecahan masalah. Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan belajar 2, yang mana di kegiatan belajar 2 ini akan menjelaskan mengenai bagaimana merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan humanistik atau wawasan bidang interkeilmuan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik adalah pendekatan dalam kegiatan pembelajaran yang menyoroti suatu topik atau tema yang termasuk bidang ilmu tertentu dengan berbagai disiplin ilmu lain yang relevan atau terkait, sehingga peserta didik dapat melihat masalah atau topik tersebut lengkap dan terpadu. Dalam merancang model pembelajaran IPS SD dengan menggunakan pendekatan humanistik, diharapkan dapat mampu mengantarkan dan membina peserta didik ke arah hidup bermasyarakat secara baik dan fungsional, karena pembelajaran IPS SD ini bertolak belakang dari kebutuhan dasar manusia dan dikembangkan secara multidimensional dengan media pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Bagaimana cara menerapkan model pembelajaran IPS SD dengan menggunakan pendekatan humanistik? Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru memahami tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, guru membentuk kelompok kerja, yang mana kelompok kerja tersebut beranggotakan murid. Yang ketiga, kelompok membahas tema pokok dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu. Kemudian yang keempat, pembahasan hasil kerja dibimbing oleh guru. Dan yang kelima, menarik kesimpulan dari hasil kerja tersebut. Pada kegiatan belajar 3 ini, kita akan merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS
dengan menggunakan pendekatan wilayah atau geografi. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pendekatan wilayah. Pendekatan wilayah adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran IPS mengenai suatu wilayah secara mendalam yang merupakan kekhasan wilayah tersebut. Sekarang, bagaimana cara merancang model pembelajaran IPS SD dengan menggunakan pendekatan wilayah? Dalam merancang model pembelajaran IPS SD dengan menggunakan pendekatan wilayah, perlu memperhatikan bahwa wilayah atau gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi merupakan hasil interaksi antar wilayah. Dalam menerapkan model pembelajaran IPS SD dengan menggunakan pendekatan wilayah, Anda dapat melihat contoh kurikulum SD kelas 4 semester 1, di mana di sana dapat dilihat bagaimana langkah-langkah guru menerapkan model tersebut. Yang pertama, guru menyiapkan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, guru menguraikan materi apa yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga, guru membantu peserta didik memahami interaksi antara wilayah dengan memberikan tugas kelompok. Kemudian yang keempat, guru bersama peserta didik membahas hasil kerja kelompok dan menyimpulkannya secara bersama-sama. Pada kegiatan belajar 4 ini, kita akan merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan proyek. Apakah Anda tahu apa itu pendekatan metode proyek? Metode proyek adalah suatu jenis kegiatan memecahkan masalah yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok kecil. Untuk merancang model pembelajaran IPS SD dengan menggunakan pendekatan metode proyek, kegiatan belajar mengajar itu harus menggunakan metode proyek yang mana harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah kegiatan belajar ini bersifat real atau nyata. Kemudian yang kedua mempunyai arti dan manfaat bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga mempunyai hubungan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, hasil proyek sepadan dengan waktu yang disediakan. Kemudian yang kelima, bahan dan peralatan mudah diperoleh oleh siswa. Kemudian yang keenam, biayanya relatif murah. Adapun dalam pelaksanaan metode proyek ini harus mencakup beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan, kemudian yang ketiga adalah tahap tindak lanjut, kemudian yang keempat adalah tahap penilaian. Dapat dilihat dalam contoh penerapannya di kelas 4 semester 1, yaitu dengan kompetensi dasar mengenai kemampuan menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi di lingkungan setempat. Di sini dalam lingkungannya itu adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana Anda bisa melihat contoh penerapan metode proyek yang mana bisa dilihat di pembelajaran kelas 4 semester 1 dengan KD yang tadi. Untuk merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan kurun waktu atau timeline, kita akan membahasnya di kegiatan belajar 5. Sebelumnya, Anda harus tahu dulu apa itu pendekatan kurun waktu.
Pendekatan kurun waktu adalah penerapan pendekatan di mana kegiatan pembelajaran IPS dapat melatih peserta didik untuk berpikir secara kronologis dan sistematis dalam menghadapi permasalahannya. Di dalam pendekatan kurun waktu ini mempunyai konsep waktu, yang mana konsep waktu ini ditinjau dari segi ilmu filsafat, yaitu ada yang namanya masa lampau, ada yang namanya masa kini, dan masa depan. Penerapan pendekatan waktu ini dalam kegiatan belajar mengajar berarti kita mempelajari sejarah. Di dalam sejarah ada 3 konsep mengenai waktu yang berdasarkan ruang, berdasarkan matematika, dan berdasarkan asosiasi. Bagaimana maksud dari waktu berdasarkan ruang? Nah, ini berkaitan dengan waktu, ruang, atau tempat. Kemudian yang kedua, bagaimana berdasarkan matematika waktu ini? Yaitu contohnya kalender di dinding, di mana kalender di dinding ini mewujudkan sistematika waktu yang khas untuk diingat manusia. Kemudian konsep waktu yang ketiga yaitu berdasarkan asosiasi, di mana waktu asosiasi ini mendengar atau membaca tahun sejarah tertentu sehingga kita ingat peristiwa tertentu pula. Bagaimana cara merancang model pembelajaran IPS SD dengan menggunakan pendekatan kurun waktu? Nah, ini penerapan pendekatan kurun waktu ini ada di dalam kegiatan pembelajaran IPS, di mana pembelajaran IPS ini dengan pendekatan kurun waktu dapat melatih peserta didik untuk berpikir secara kronologis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Di mana kita bisa temukan pendekatan kurun waktu ini? Nah, ada contoh penerapannya yaitu di pembelajaran kelas 6 semester 1, yang mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus tahu dulu atau paham dulu mengenai KD-nya. Nah, di sini KD-nya adalah kemampuan menganalisis peristiwa di sekitar proklamasi. Kemudian yang kedua, kita harus cari tahu apa materi pokoknya. Materi pokoknya yaitu peristiwa sekitar proklamasi. Kemudian yang ketiga, apa hasil dari belajar ini? Yaitu menguraikan persiapan sampai dengan detik-detik proklamasi. Nah, kemudian yang keempatnya yaitu indikator dari materi tersebut apa? Ini contohnya yaitu menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi. Misalkan ada peristiwa Rengas Dengklok, kemudian penyusunan teks proklamasi, detik-detik proklamasi kemerdekaan. Nah, itu ya indikator dari KD tadi. Kemudian yang kelima, menyampaikan materi pelajaran berdasarkan indikator materi yang telah diuraikan di atas dengan metode ceramah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengadakan tanya jawab mengenai apa yang sudah disampaikan, beserta mengamati bukti-bukti sejarah, misalkan ada foto-foto saat proklamasi. Kemudian yang ketujuh, memberikan tugas kepada siswa untuk membuat laporan sejarah di mana mereka tinggal. Bisa berdasarkan informasi dari narasumber setempat. Kemudian yang kedelapan, menyimpulkan materi pelajaran secara garis besarnya. Yang kesembilan, mengadakan penilaian dan tindak lanjut. Alhamdulillah, materi modul 9 mengenai model-model pembelajaran IPS sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Anda dan juga waktunya telah menyimak pemaparan dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.